Contoh penyelesaian pemodelan simulasi dalam pengoptimalan penjualan plastik HD menggunakan metode Monte Carlo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ronald Situmorang dengan NIRM 2020 020278. Saya dari kelas 6 SIC 2, mahasiswa STMIK Triguna Dharma Medan. Berikut adalah penyelesaian pemodelan simulasi dalam pengoptimalan penjualan plastik HD menggunakan metode Monte Carlo. Untuk menyelesaikan metode Monte Carlo, terdapat 4 cara atau 4 tahap, yaitu yang pertama, menghitung distribusi probabilitas. Nah, di sini menghitung distribusi probabilitas terdapat data, di mana data yang pertama ada di tabel pertama, yaitu data tabel harga. Di sini terlihat yaitu nama barang dengan satuan pack, harga jual per pack. Itu ada 5 data. Yang pertama itu HD17, HD24, HD28, HD35, dan HD50 jumbo. Kemudian data tabel kedua yaitu tabel permintaan pada tahun 2021. Di sini ada beberapa data dengan bulan Januari dengan Desember sampai dengan Desember dengan tabel permintaan hari 17, hari 24, hari 28, hari 35, dan hari 50. Kemudian begitu juga dengan tabel ketiga adalah tabel permintaan tahun 2022. Di sini kita akan analisa prosesnya. Berdasarkan data yang telah didapatkan, kita akan menentukan distribusi probabilitas. Nah, cara untuk menyelesaikan distribusi probabilitas adalah menetapkan distribusi probabilitas itu membagi tiap permintaan dengan total permintaan. Nah, di sini kan kita dapat lihat, kita ambil dari data tahun 2021, tabel permintaan tahun 2021. Ini adalah data permintaan, tabel permintaan dari bulan Januari dari setiap nama barang, yaitu HD17, HD24, HD28, HD35, dan HD50 jumbo. Untuk mendapatkan distribusi probabilitas, kita disuruh untuk membagi tiap permintaan dengan total permintaan. Total permintaan di sini adalah 87. Itu didapat dari permintaan yang pertama bulan Januari untuk HD17 ditambah dengan bulan Januari HD24 ditambah dengan HD28 ditambah dengan HD35 dan ditambah HD50 jumbo. Maka didapatkan totalnya 87. Begitu juga seterusnya. Dengan bulan Februari totalnya 86, bulan Maret 94, 78, 59, 59. Maka totalnya adalah 463. Untuk menentukan distribusi probabilitas yang pertama itu adalah 87 dibagi dengan totalnya tadi, yaitu 463. Maka dihasilkan distribusi probabilitasnya adalah 0,1879. Begitu juga dengan yang kedua, yaitu 86 dibagi dengan 463, maka dihasilkan 0,1857. Jika kita teruskan data ini, maka dihasilkan hasil pada tabel berikut. Yang kedua itu menghitung distribusi kumulatif. Di sini untuk menghitung distribusi kumulatif, yaitu dengan cara menjumlahkan tiap angka kemungkinan dengan jumlah sebelumnya. Nah, jika kita lihat dari data ini, tiap angka kemungkinan itu sama dengan distribusi probabilitas ya. Di sini kan yang pertama itu angka kemungkinan yang pertama adalah
0,1879. Nilai kemungkinan yang sebelumnya adalah 0 karena tidak ada. Jadi di sini dijumlahkan 0 ditambah 0,1879 maka hasilnya 0,1879. Untuk variabel kedua yaitu 0,1879 ditambah dengan variabel sebelumnya itu 0,1857. Maka dihasilkan 0,3737. Begitu juga dengan variabel ketiga yaitu 0,2030 dijumlahkan dengan variabel sebelumnya yaitu 0,1857 maka dihasilkan 0,5767. Begitu juga seterusnya sehingga didapatkan data-data berikut. Kemudian kita lanjut untuk tahap ketiga, yaitu menetapkan interval dari angka acak. Penetapan interval didasarkan atas distribusi kumulatif yang telah didapatkan sebelumnya, atau di sini ada rumusnya. Menetapkan interval acak itu adalah nilai variabel pertama itu sama dengan 0. Nilai batas akhir diperoleh dengan cara mengalihkan nilai probabilitas kumulatif masing-masing dikali 100. Kemudian itu nilai batas awal selanjutnya adalah batas akhir sebelumnya ditambah dengan 1. Nah, dari data berikut akan kita jelaskan. Misalnya di sini adalah nilai probabilitas kumulatif yang pertama itu kan 0,1879. 0,189 bisa dibulatkan menjadi 0,18 dikali dengan 100. Maka dihasilkan sama dengan 17. Maka interval awalnya adalah 0 dan interval akhirnya adalah 17. Kemudian untuk variabel kedua adalah batas akhir sebelumnya, yaitu variabel pertama dikali dengan 100. Di sini kan nilai terakhir variabel satu adalah 17. Maka di sini nilai awal variabel ke berikutnya adalah 18 dan batas akhirnya adalah 0,37 dikali 100. Maka dapat dihasilkan nilai itu batas akhirnya 36. Begitu juga dengan variabel ketiga. 36 itu adalah batas akhir variabel kedua ditambah dengan 1 menjadi batas awal variabel untuk ketiga dengan batas akhir 0,57 dikali 100. Maka dihasilkan batas akhir 56. Begitu juga pengerjaan untuk selanjutnya. Kemudian kita lanjut yang keempat atau yang tahap terakhir yaitu membangkitkan nilai acak, bilangan acak. Berdasarkan data selanjutnya dibuat simulasi untuk 6 bulan berikutnya. Oleh sebab itu dibangkitkan 6 bilangan random. Untuk membangkitkan bilangan random dipakai ketentuan yaitu B sama dengan 13, Z sama dengan 237, AI sama dengan 1235 dan Y sama dengan 128. Di sini terdapat rumus untuk membangkitkan bilangan acak yaitu AI tambah 1 sama dengan B AI ditambah 2 mod Y, di mana I adalah 0, 1, 2 dan seterusnya, B adalah konstanta perkalian, AI adalah nilai awal yang ditentukan, 2 adalah kenaikan, dan mod adalah modulus. Di sini dapat kita contohkan dari variabel yang pertama, yaitu I sama dengan 0, AI sama dengan 1, 2, 3, 5, B dikali AI tambah Z, yaitu B kan di sini 13. 13 dikali AI-nya 1, 2, 3, 5 ditambah Z, yaitu 237, maka dihasilkan
hasil ini 16.292. AI tambah 1 sama dengan B dikali AI tambah Z mod Y. Yang dimaksudkan di sini adalah AI 1235 ditambah dengan 1 sama dengan B. B adalah 13 dikali AI 1235 ditambah Z 237 modulus Y. Di sini Y-nya adalah 128, sehingga di sini dapat ditentukan 16.292 modulus 128. Maka dihasilkan 36. Begitu juga untuk mengerjakan variabel kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Maka dapat kita simpulkan perkiraan rata-rata permintaan. Total permintaan per jumlah bulan sama dengan itu 17/6. Atau sama dengan 2,83 2-3 pack per bulan. Perkiraan rata-rata pendapatan sama dengan total pendapatan jumlah bulan per jumlah bulan sama dengan 425.000 per 6. Maka dihasilkan 70.833,33 per bulan. Dari hasil perhitungan di atas dapat dihasilkan sebagai bahan acuan untuk memproduksi permintaan ke depannya dan juga memperkirakan total jumlah pendapatan. Demikian yang bisa saya paparkan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.